teknik melakukan live streaming di platform digital. Di sini kita lebih berfokus pada setup ya, setup ya device-nya seperti apa, terus routingnya seperti apa, di konsep dulu lah ya, konsep dulu. Oke, kita masuk aja ke dalam materi. Nah, tujuan sharing ini adalah bagian tips dan trik seputar live streaming yang baik, persiapannya dan standar requirement-nya. Harapannya setelah mentor share mengenai panduan live streaming ini, banyak dari peserta yang terketuk hatinya untuk menjadi content creator. Oke, sebelum kita mulai, kita digital update dulu sedikit. Ini supaya teman-teman ada gambaran semua ya, gimana pesat sekali perkembangan digital di dunia ya teman-teman ya. Di sini total populasinya ada ini data dari Hotsuite untuk data Januari 2020, jadi mungkin sekarang di 2021 sudah berbeda ya. Oke, kita nggak apa-apa, kita buka aja total populasi 7,7 miliar di dunia. Pengguna mobile phone 5,19 miliar, artinya ya mungkin sekitar 65% sampai 70%-an ya pengguna smartphone ya. Internet usernya 4,54 miliar dan aktif sosial media usernya 3,80 miliar. Dari sini udah kebayang ya, ibarat kata sebagai content creator kita juga harus tahu kan target market kita tuh siapa aja dan kemana aja. Nah di sini target market kita mungkin lebih ke arah internet user dan aktif social media user ya, karena ya kita membagikan konten gitu, bukan membagikan bakwan atau kue dan sebagainya yang physically. Ya ini kurang lebih target marketnya, tapi ya banyak faktor X kendalanya ya teman-teman, karena ini kan worldwide ya, artinya kalau kalian mau menjangkau semua orang ini nih 4,54 dan 3,80 miliar orang di dunia, ya mungkin kalian harus pertimbangkan masalah bahasa juga yang digunakan ya. Bahasa yang digunakan mungkin ya yang worldwide juga gitu, mungkin bahasa Inggris atau bahasa ya yang lainnya lah. Oke, kita next. Digital growth-nya kurang lebih dari 2019 ke 2020 sebagai ini ya, growth populasinya kurang lebih 1,1%. Lalu pengguna mobile phone-nya dari 2019 bertambah 2,4%. Internet usernya mencengangkan ya 7%, dan aktif media sosial usernya bertambah 9,2%. Artinya setiap tahunnya target market kita sebagai content creator tuh selalu bertambah ya, internet usernya bertambah, aktif social media usernya bertambah. Nah ya sekarang kita fokusnya ya kasih materi aja sesuai niche market yang kalian bangun masing-masing ya, sesuai dengan konteks yang kalian ngerti gitu, sesuai dengan ilmu yang kalian miliki ya, jangan keluar dari itu. Marketnya sih nanti ada aja lah. Oke, berdasarkan Hotsuite, data dari Hotsuite, most used social platform saat ini adalah nomor satunya Facebook ya. Facebook sebetulnya lebih ke arah interaksi ya, grup gitu ya, seperti itulah. Nah kalau YouTube nih baru ini sebetulnya ranah content creator banget nih, terutama yang mengambil bagian di content creator video ya. Kalau saya kan baru belajar nih, ya mungkin masuknya di YouTube lah. Terus WhatsApp tuh lebih ke arah chatting, IM, instant messaging gitu. FB Messenger juga. Kita fokus di 3 teratas saja lah, 3 teratas saja ya. Tapi untuk YouTuber dan lain-lain ya mungkin fokusnya di YouTube. Lumayan kok ininya. Oke, nah kita sekarang masuk ke teknis nih teman-teman. Masuk ke ranah arsitektur ya. Kalau teman-teman mau bikin sebuah setup studio mini ya, salah satu yang kalian butuhkan adalah ini handycam atau DSLR input device-nya ya. Brand rekomendasi ini sebetulnya yang digunakan kantor lama saya sih. Jadi teman-teman gak usah hirauin brand rekomendasinya. Brand apapun oke gitu. Jumlahnya 2. Kenapa saya taruh 2 di situ? 2 itu untuk pergantian angle ya, angle kamera gitu. Jadi nggak monoton gitu. Jadi mungkin satu kamera di setup untuk statis, ya dia berdiri di situ aja. Satu kamera lagi mungkin yang untuk dynamisnya. Di kantor saya yang lama itu kebetulan marketnya itu temanya itu tentang masak memasak ya. Jadi kita butuh yang zoom in zoom out satu dan yang satu gitu. Oke. Device yang kedua adalah encoder device. Encoder device itu fungsinya adalah menjembatani antara input device masuk ke dalam
masuk ke dalam laptop atau processing device sebagai input gitu, bukan sebagai data ya. Kalau kalian skip encoder device-nya, maka dari kamera DSLR masuk ke dalam laptop itu sebagai data ya, sebagai kayak MMC kalian masuk ke ini kan dibacanya sebagai data mentah gitu ya. Tidak bisa kalian alirkan untuk stream ke sosial media manapun ya. Yang kedua ini opsional ya. Yang ketiga Yang ketiga ini opsional. Sound card ini opsional karena di mana sound card ini hanya berfungsi optimal jika teman-teman adalah content creator untuk area musik ya, musikal gitu ya. Ya di sini abaikan aja brand rekomendasinya karena kebetulan di kantor lama saya pakainya Scarlett. Bukan Presonus, apa ya, saya lupa Scarlett 9i1, jumlahnya 1 unit. Kalau memang teman-teman ada yang tertarik membahas sound card ini, nanti boleh komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan siapkan sesi khusus untuk ngebedah sound card ini, gimana sound card bisa di broadcast gitu, hasil audionya bisa di broadcast. Untuk requirement kebutuhan hardware yang keempat, di sini ada desktop PC. Sekali lagi brand rekomendasinya mohon diabaikan saja karena di kantor saya pakainya Dell, jadi saya tulisnya Dell. Desktop PC di sini ya untuk mengolah datanya ya. Jadi teman-teman setelah streaming, live streaming ataupun recording, kalau saya kan ini recording ya. Kalau teman-teman mau live streaming ya monggo silahkan, yang penting hardwarenya mumpuni untuk melakukannya ya silahkan. Wireless mic, karena tema kantor saya yang lama itu masak, jadi otomatis untuk chef yang sedang berdemonya agak kesulitan ya kalau menggunakan mic yang dipegang gitu. Jadi kita rekomendasikan wireless mic untuk konten-konten bertema seperti masak kulineri ya, karena nggak mungkin chefnya sambil masak sambil megang mic ini kan agak sulit ya. Kalau lighting, requirement yang terakhir untuk memperbagus ini adalah lightingnya sendiri bebas ya. Kita nggak patok merek, yang penting cukup memberikan pencahayaan yang optimal pada konten ya. Lalu kebutuhan software sendiri, yang primary ini OBS atau apapun itu software untuk broadcasting ya, broadcaster. Kenapa saya pilih OBS ya, karena tentu saja free ya, kantor saya waktu itu nggak ada budget untuk beli software yang terbaru atau afford vMix misalnya gitu. Jadi kita menggunakan OBS, tapi menurut saya OBS sudah lebih dari cukup ya, sudah oke banget lah menurut saya. Tergantung kita makanya gimana sih kalau software itu. Lalu yang kedua adalah ada Photoshop atau Illustrator. Ini lebih ke arah pembuatan logo sih, seperti yang teman-teman lihat di pojok kanan atas tuh. Nah, lebih ke arah situ. Lalu ada After Effects, ini gunanya untuk memberikan efek-efek khusus pada konten video teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Mungkin saya akan gandeng teman saya untuk yang ini karena saya nggak ahli di area ini. Oke ya, kita next. Kita masuk ke standar setup ya. Standar setupnya itu seperti yang saya bilang tadi, input device. Di sini kita bisa kategorikan DSLR sebagai input device, lalu ada Extreme Cap UVC ini sebagai encoder device, lalu ada PC laptop juga untuk processing device gitu. Jadi ini standarnya seperti ini ya, kalau tanpa sound card ya. Begitupun sebaliknya, cuman yang standar live streaming yang kedua ini dia processing device-nya adalah HP ya. Saya belum pernah coba nih, terus terang aja yang untuk yang HP. Jadi kita akan bahas lebih ke atas sih, karena sebetulnya sama aja ya. Cuman HP kayaknya ya nggak fleksibel aja kalau menurut saya untuk HP ya. Oke, ini advance untuk processing device. Kalau kita tutup ya, logonya saya mati dulu deh. Sebentar, logonya saya mati dulu. Oke. Di sini input device ini sebetulnya sama aja kayak yang tadi, cuman ini adalah ada tambahan sound cardnya ya. Ini Scarlett nya yang di bawah, yang teman-teman lihat di bawah ini namanya sound card yang merah yang. Oke, input device-nya sama ya, either DSLR atau camcorder ya. Lalu capture card-nya juga sama. Kebetulan di kantor saya menggunakannya Extreme Cap UVC 11 ya. Saya lupa ininya. Lalu proses device-nya juga sama. Ini juga menggunakan laptop. Saya tidak menggunakan mobile phone untuk proses device. Dan visual outputnya juga kalau memang ada sama juga. Oke, processing device juga
Ya oke, proses device-nya juga sama, laptop. Lalu di sini saya rekomendasikan untuk menggunakan extended display ya, seperti LCD atau LED yang lainnya untuk mengeluarkan ini ya. Untuk ini skenario untuk teman-teman mau live streaming kayak save gitu ya, maksudnya kayak podcast gitu, saya rekomendasikan menggunakan extended layer. Kalau teman-teman mau cuman kayak gini doang nih ngasih materi, ini nggak perlu, pakai laptop aja udah cukup. Jadi ini bisa di skip ya. Oke, kita next. Di sini kita bahas perangkat lunak ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan OBS, Open Broadcast System. OBS adalah perangkat lunak open source ya, sumber terbuka. Ini translatean banget sih. Open source dan gratis untuk merekam dan streaming secara langsung gitu. Cara downloadnya kalau teman-teman bisa ketik aja OBS di Google, nanti dia akan menunjukkan halaman OBS, atau kalau mau langsung bisa di sini obsproject.com/download ya. Oke. Perangkat kerasnya sendiri, nah ini Avermedia, spesifikasinya adalah ini ya. Ini saya dapat dari websitenya langsung. Interface-nya USB 3 plug and play UVC, input HDMI, lalu outputnya USB 3 juga dan Type C. Output formatnya formatnya MGPEG dan UAE2. Saya nggak tahu nih UAE2 ya, belum pernah coba. Audio sampling rate-nya 48 kHz, PCM over HDMI. Resolusinya ini yang penting juga nih, 640 480. Pokoknya juga sudah support Full HD ya, 1920 x 1080. Tapi ya perlu diperhatikan juga kalau teman-teman melakukan live streaming secara langsung di resolusi yang tinggi, ya perhatikan bandwidth yang digunakan ya. Jadi internet teman-teman juga harus mumpuni untuk membroadcast frame rate secara cepat ya. Ya kalau pakai internet ya tethering ya, saya sarankan sih pakai resolusinya kecil-kecil aja di 1280 x 720 udah cukup sih. Lalu dimensinya, ini dimensi hardwarenya sendiri ya teman-teman ya, beratnya ringan kok, kayak korek api gitu bentuk hardwarenya. Oke, untuk sistem requirementnya sendiri Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 ya, Windows XP udah nggak disupport ya teman-teman ya. Lalu hardware requirementnya desktop Intel Core i5 dan Nvidia GeForce 660 atau di atasnya. Oke, kenapa dia minta speknya tinggi? Karena ya sesuai kebutuhannya, live streaming itu nggak bisa di PC sembarangan ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman mau kayak saya gini nih, cuman share materi, abis itu ngomong ngoceh ya kan. Nah itu bisa. Tapi kalau untuk live streaming keadaan yang sesungguhnya, untuk menghandle DSLR itu perlu ya PC yang cukup mumpuni ya. Kalau bisa minimal Core i5, RAM-nya dipolin aja mungkin di 16 GB atau kalau bisa 32, karena di kantor saya dulu pakainya iMac ya. Lalu untuk laptop sendiri Core i7 dan Nvidia GeForce ke atas gitu. Nah di sini RAM-nya 4 GB minimum, 8 GB rekomendasi. Terus saya rekomendasikan lagi di 16 GB sih untuk ini, supaya nggak ngelek ininya live streamingnya, supaya nggak lagging. Oke, di sini kita bicara compatibility dari Avermedia sendiri. Operating sistemnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, Windows 10, 81 dan 7 ya, arsitektur 32 dan 64 byte. Lalu untuk OS X pengguna Mac bisa, nggak ada masalah. Nah, cuman OS-nya 10.10 ke atas. 10.10 itu apa ya? Saya lupa, nggak ngikutin lagi. Nah, lalu untuk Linux sendiri bisa juga, cuma terus terang saya belum pernah coba. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan nanti share aja di kolom komentar hasil trialnya. Di sini Linuxnya kita pakai Ubuntu 14.04. Lalu softwarenya yang bisa di cover oleh Avermedia itu adalah satu OBS, XSplit, Wirecast, ada Flash Media Live Encoder, Edius Pro 8, vMix, ini yang terkenal ya, vMix ya, QuickTime Player, VLC, Skype. Lalu di dalam box ada apa aja sih? Ada Extreme Cap, ini device-nya, USB Type C dan buku petunjuk ya teman-teman ya. Oke, next. Demo penggunaan OBS kita akan bahas di part berikutnya karena terlalu panjang nanti teman-teman boring di video ini. Kita akan bikin playlist saja untuk digital live stream ini ya, nanti saya bikin di channel saya. Terima kasih untuk part ini, kita sudah akan sampai di sini. Part kedua saya akan mendemokan gimana cara penggunaan OBS dari nol ya. Terima kasih.